Bagi ibu, bapak, rekan-rekan, teman-teman yang saat ini atau nanti berniat mau apply beasiswa Fulbright. Nah, beasiswa Fulbright itu prosesnya itu terbilang panjang, dari apply sampai berangkat itu setahun lebih malah. Nah, di video ini tuh saya mau share pengalaman saya pada saat langkah submission plan. Apa itu submission plan? Submission plan itu adalah kita, kalau untuk teman-teman yang mau apply beasiswa Fulbright yang program PSD, kita diminta untuk daftar di 5 kampus. Nanti pihak Fulbright akan mendaftarkan ke 5 kampus tersebut untuk kita tinggal pilih aja alasannya kenapa. Itu untuk PSD. Tapi kalau untuk yang program master, kita diminta pilih untuk 4 kampus. Nanti pihak Fulbright yang akan mendaftarkannya untuk kita. Nah, di sini saya mau share tentang submission plan tersebut. Gimana sih cara milih 5 kampus dan bagaimana kita menentukan kampus mana yang terbaik buat kita. Check it out. Di awal bulan September, saya dan teman-teman yang mau apply yang diterima beasiswa Fulbright di tahun 2020 diminta untuk kirim list kampus 5. Nah, saya pilih 5 kampus. Nih saya mau cek listnya ya. Yang pertama itu saya pilih adalah, by the way, saya S1 sama S2 saya itu di pendidikan matematika. Lantas saya pilih kampus-kampus yang saya pikir kampusnya itu bagus, tapi nggak begitu bagus. Kenapa saya pilih yang nggak begitu bagus? Karena saya tahu kemampuan saya itu biasa banget, karena bahasa Inggrisnya itu masih kacau. Jadi saya pilih kampus yang minta TOEFL IBT-nya nggak begitu tinggi, juga GRE-nya itu juga nggak begitu tinggi. GRE itu dibutuhin ya, tapi sekarang kebanyakan di web sih karena COVID sepertinya. GRE itu semacam tes psikotes tapi pakai bahasa Inggris. Jadi dia tesnya ada tes matematik sama bahasa sama tes writing. Ada 3 bagian tes di GRE. Nah, saya milih kampus yang IBT sama GRE-nya tuh nggak begitu tinggi dan juga nggak begitu 100 top kampus dunia. Karena saya yang penting diterima aja lah di salah satu kampus yang ada di Amerika. Soalnya kalau kita nggak diterima di salah satu kampus yang ada di Amerika itu, walaupun kita sudah dinominasikan, sudah lulus beasiswa Fulbright-nya, maka nominasinya itu dibatalkan. Sebenarnya kita pas lulus beasiswa itu namanya masih kandidat sih. Ada yang namanya principal candidate, ada yang namanya alternate candidate. Principal candidate itu bagi mereka yang lulus utama lah istilahnya. Ada juga namanya alternate candidate, jadi semacam cadangan. Tapi berdasarkan riwayat dan cerita teman-teman yang lain, umumnya para alternate candidate ini akan tetap berangkat ke USA. Umumnya ya. Nah, atau nunggu mungkin sebenarnya alternate candidate itu nunggu kuota untuk masih ada nggak sih kuota buat berangkat ke USA. Nah, atau nunggu misalnya dari principal candidate ada salah satu orangnya tuh yang nggak diterima di salah satu kampus. Jadi alternate candidate yang nggak diterima di kampus walaupun dia principal candidate jadi keluar. Nah, yang alternate itu menggantikan. Nah, gitulah semacam kurang lebih begitu sistemnya. Jadi saya waktu itu lulusnya jadi yang principal candidate. Terus karena saya tahu nilai-nilai saya itu nggak begitu outstanding, jadi saya pilih aman aja, pilih kampus yang nggak top-top banget tapi nggak begitu jelek-jelek banget. Nah, kampus yang saya pilih adalah yang pertama Washington State University, ada di negara bagian Washington. Terus ada yang kedua Florida State University, negara bagian Florida. Terus yang ketiga ada California State University Los Angeles, adanya di California. Terus yang keempat Texas Tech University di negara bagian Texas. Terus yang kelima itu Tennessee Technological University di negara bagian Tennessee. Nah, saya pilih kampus-kampus yang ada di selatan umumnya. Kenapa? Karena biar cuacanya mirip-mirip di Indonesia, biar nggak terlalu dingin, karena saya nggak begitu suka sama dingin. Nah, itu 5 kampus tuh. Akhirnya 5 list ini saya kirimlah ke Aminef. Aminef itu pengelola beasiswa Fulbright yang ada di Indonesia. Lantas sama Aminef diteruskan ke IIE untuk direview.
nanti dicek tuh ini pilihan kampusnya cocok apa enggak. Nah itu 5 kampus yang tadi tuh saya pilih tuh yang kampus-kampus sedang-sedang aja lah, yang penting diterima di salah satu kampus tersebut. Kemudian udah saya kirim ke Aminef, sama Aminef dikirimlah hasil review dari IIE. IIE itu pengelola beasiswa Fulbright utama yang ada di pengelola beasiswa Fulbright pusat yang ada di New York. Terus saya dapat hasil reviewnya itu di bulan Oktober tanggal 21. Bentar ya. Benar ini tanggal 21. Ya, di 21 Oktober tahun 2020, tepatnya jam berapa ini? Jam 2 saya nerima emailnya. Nah, emailnya itu adalah ternyata dari 5 kampus yang saya kirim, hanya 2 yang diterima sama IIE, sedangkan 3 kampus lainnya itu diganti. Yang diterima sama IIE adalah Florida State University dan Washington State University. Alasannya Florida State University diterima sama IIE adalah karena keterangannya begini nih, included to preferences good fit and likelihood of unit support. Intinya dia tuh Florida State University udah memang banyak menerima Fulbrighter, jadi kemungkinan untuk diterima di kampus tersebut itu terbilang lebih besar. Terus program yang saya ajukan itu cocok dengan fakulti yang ada di sana. Saya kan di pendidikan matematika. Terus konsentrasinya itu lebih kepada integrasi teknologi ke dalam kelas matematika. Nah di situ tuh Florida State University ada fakulti yang cocok untuk bidang tersebut. Terus Washington State University alasannya diterima di sini keterangannya, sebentar saya cek lagi. Ini agak sulit ngecek Pak ya. Keterangan dari mereka adalah program yang ada di Washington State University itu mengkombinasikan teknologi yang ada di pendidikan matematika dengan begitu baik. Selain itu juga university itu juga ngasih support kepada para Fulbrighter untuk kuliah di sana. Terus 3 kampus lain diganti. 3 kampus yang ditolak berarti ada California State University, ada Texas Tech University, sama Tennessee Technological University itu diganti. Digantinya ternyata sama rekomendasi dari IIE-nya adalah mereka mengganti. Nah itu kan saya tadi nyari-nyari aman ya, California State University, Tennessee Technological University, sama Texas Tech University itu rankingnya tuh nggak top 100 lah, atau setahu saya peringkat 200 sekian something, saya lupa persisnya. Akhirnya diganti sama kampus yang saya pikir peringkatnya itu lebih baik daripada 3 peringkat kampus tersebut. Diganti sama mereka memasukkan kampus, let me check, ada Ohio State University. Itu sebenarnya saya pengen banget apply ke Ohio State University karena itu salah satu kampus dengan program STEM education yang bagus yang ada di sana. Tapi saya nggak berani apply ke situ karena saya tahu kemampuan saya nggak bakalan, sepertinya saya nggak bakalan diterima di Ohio State University. Makanya saya nggak masukin Ohio State University di list kampus yang mau saya apply. Tapi ternyata sama IIE saya diminta untuk apply ke sana. Kan mau nggak mau ya udahlah, karena itu adalah permintaan dari IIE, ya udah akhirnya saya terima aja untuk di-apply-kan ke Ohio State University. Terus ada Temple University itu di Pennsylvania kalau nggak salah, itu juga salah satu kampus yang bagus. Saya juga mau apply ke sana sebelumnya, tapi saya juga nggak berani karena saya khawatir ditolak di Temple University. Kalian saya lebih milih kampus yang lain aja. Terus ada Kent State University, itu ada di Ohio, negara bagian Ohio. Terus selanjutnya oke lah, saya terima. Terus kemudian saya diminta dari 5 list yang diminta sama IIE tadi untuk di ranking peringkat 1 sampai 5 berdasarkan urutan mana yang kita pengen diterima
kalau misalnya prioritas lah, ini skala prioritas mana kampus yang menjadi skala prioritas kita. Akhirnya setelah menimbang bla 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 bla, akhirnya saya milih urutannya begini. Pertama itu ada Florida State University, yang kedua ada Ohio State University, yang ketiga Temple University, keempat Washington State University, kelima Kent State University. Nah, saya milih Florida State University. Kenapa? Yang ranking 1 karena Florida ada di negara bagian Florida yang ada di selatan, dan itu cuacanya tuh hangat dan juga banyak pantai ya, jadi saya pikir dia bisa kuliah sambil sering liburan kayak kuliah di Bali, mungkin kurang lebih begitu. Dan cuacanya sih nggak ada salju, saya pikir mungkin pun kalau ada juga nggak banyak, saya kurang tahu, saya belum pernah ke Florida, tapi singkatannya cuacanya mirip di Indonesia. Itu sih menjadi alasan saya kenapa nempatin Florida State University di ranking 1 prioritas dan Ohio State di ranking kedua. Sebenarnya saya mau naruh Ohio State, tapi bimbang, walaupun Ohio State itu rankingnya masih lebih tinggi, ranking di versi Times Higher Education maupun KS World itu masih lebih tinggi daripada Florida State, tapi saya naruh di ranking 2 karena alasan cuaca. Dan akhirnya 5 list itu udah saya kirim ke Aminef. Lantas di tanggal 18 November tahun 2020 saya dapat email lagi dari Aminef. Ternyata Temple University itu nggak nerima pendaftaran untuk fall 2021 karena COVID sepertinya. Akhirnya mereka menyarankan untuk saya menggantinya dengan University of South Florida di program PhD in Curriculum and Instructions, konsentrasi pendidikan matematika. Akhirnya udah ya, karena rekomendasi dari IIE saya terima. Jadi terus kemudian saya diminta untuk karena ada pergantian kampus, urutannya mau tetap sama apa beda. Akhirnya saya timbang, akhirnya saya ganti urutannya. Urutannya adalah seperti ini. Sekarang urutannya Ohio State University menjadi peringkat 1. Alasannya karena setelah saya lihat-lihat ternyata fakulti yang ada di Ohio State itu lebih bagus, lebih cocok dengan saya. Terus ada Florida State University yang kedua, terus yang ketiga ada Washington State University, yang keempat ada University of South Florida, terus yang kelima Kent State University. Akhirnya sama mereka didaftarkanlah ke 5 kampus tersebut. Setelah itu adalah proses yang galau setelah milih 5 kampus. Kenapa galau? Karena ini proses yang menentukan apakah kita akan jadi berangkat ke Amerika Serikat atau tidak. Karena kan kita udah dinyatakan jadi principal candidate. Itu tuh udah, wah, diterima nih beasiswa Fulbright. Tapi dalam kenyataannya ada beberapa yang harus kita lalui, kayak tes IBT sama GRE. Itu sebenarnya kita diminta tes IBT sama GRE sampai 3 kali. Kalau skornya kecil banget di bawah 80 tuh, itu otomatis langsung dikeluarin walaupun sudah jadi principal candidate. Dari angkatan saya ada yang nggak jadi berangkat walaupun udah jadi principal candidate karena skornya di bawah 80 untuk IBT. Terus langkah selanjutnya tuh ada yang ini proses nunggu diterima sama kampus. Jadi walaupun udah dipilih 5 kampus, didaftarin ke 5 kampus, tapi kalau nggak ada salah satu pun yang admitted, kita akan dikeluarin dari principal candidate. Kan udah tinggi itu tapi tahu nggak jadi berangkat, itu nyesek banget. Akhirnya galau-galau. Prosesnya tinggal nunggu tuh. Atau kita juga bisa minta surat keterangan dari Aminef untuk dibuatkan kalau kita tuh principal candidate Fulbright. Jadi kita bisa pakai surat itu untuk apply ke beberapa kampus. Saya sambil nunggu-nunggu saya apply ke cuma 1 kampus doang waktu itu, ke Western Michigan University. Saya pilih Western Michigan University karena saya pikir itu paling besar kemungkinannya untuk diterima karena banyak Fulbrighter yang kuliah di kampus tersebut. Jadi kerjasama antara Western Michigan sama Fulbright itu kuat, kemungkinan diterimanya itu besar.
dan alhamdulillah saya ternyata diterima di Western Michigan University juga. Nah, hasil ternyata setelah nunggu-nunggu paling cepat itu dapat pengumuman dari Florida State University yang saya taruh di ranking kedua. Pengumumannya itu adalah keterangannya gini: "We regretfully have to inform you that your application was not accepted at Florida State University. This decision is final. Please don't contact the university for any negotiation nor discussion. The IIE has completed the process for this university." Intinya ditolak untuk Florida State University. Tanggal 29 Desember 2020 saya terima di jam 9:10 malam. Dan saat itu saya galau karena itu, wah, saya ditolak. Walaupun masih ada 4 kampus lagi, tapi karena Florida State University aja saya ditolak, apalagi Ohio State University, makanya juga saya bakalan ditolak nih, dan itu bikin galau banget. Selanjutnya dengan jarak yang agak lama dari bulan Desember, terus kemudian di Februari saya dapat info lainnya, nunggu 1,5 bulan, itu saya admitted di Washington State University, tapi masih ada shortfall. Nah, ini shortfall sendiri itu semacam drama juga di proses penerimaan di Fulbright, proses placementnya. Tapi saya akan jelaskan di video yang berbeda. Saya diterima di Washington State, alhamdulillah akhirnya udah ada harapan di kampus yang saya taruh di ranking ketiga. Terus kemudian di bulan Maret saya juga diterima juga di Ohio State University. Terus setelah masih ada shortfall, terus kemudian saya hubungi ke profesor yang ada di Ohio State, nanya tentang shortfall. Akhirnya setelah diskusi shortfallnya itu hilang. Nah, tentang shortfall akan saya jelaskan di video berikutnya. Akhirnya saat saya sudah dapat pengumuman di Ohio State, nah saat saya masih nunggu pengumuman di Ohio State itu, saya dapat undangan wawancara di Kent State University. Jadi yang Washington State sama Ohio State itu nggak ada wawancara, jadi langsung keterima aja. Tapi yang di Kent State ternyata saya ada masih proses wawancara sama para fakulti. Yang saya dengar itu, jadi nanti ada 5 profesor yang akan wawancara kita via Zoom. Nah, saya udah siap-siapin belajar tuh. Akhirnya sebelum hari H wawancara, saya udah dapat pengumuman bahwa shortfall di Ohio State University saya udah hilang. Akhirnya saya udah langsung saya bilang ke Aminem, saya terima untuk kuliah di Ohio State University. Jadi proses yang di wawancara di Kent State University udah saya nggak terusin. Sama ada satu pengumuman yang belum keluar, yaitu dari University of South Florida. Itu saya nggak tahu hasilnya diterima atau ditolak, karena saat kita sudah memutuskan untuk kuliah di suatu kampus, maka proses pendaftaran di kampus-kampus yang lain itu akan dihentikan sama IIE. Nah, itulah proses pengalaman saya placement akhirnya kok saya bisa belajar di sini di Ohio State University. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, rekan-rekan yang sedang ataupun mau apply beasiswa Fulbright. Terima kasih.